Halo Fishmania, kali ini saya akan mereview tentang video dari Bri Adera tentang makan lemak untuk membakar lemak tubuh. Kok bisa kita memakan asupan lemak tapi bisa membakar lemak tubuh? Yuk, mari kita lihat penjelasan dari Bri Adera ini yang videonya ini telah kita sematkan juga teks bahasa Indonesianya. Unik ya, makan lemak untuk bakar lemak kayaknya kan. Kebanyakan orang mikir kan kalau misalnya lemak itu jahat harusnya ya. Semua di-cut kan ya. Bisa bantuin jelasin teman-teman semua. Oke, baik. Ya. Halo teman-teman, tadi Marco tanya tentang kita ngobrolin soal ini ya kok ya. Jadi kalau berbicara lemak, kadang-kadang lemak selalu kita jadikan sebagai penjahat karena kan kita selalu bilang bahwa oh iya kenapa orang sakit karena kelebihan lemak gitu ya, akhirnya jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah. Tapi sekali lagi mungkin di kesempatan ini saya akan ngebahas tentang lemak, mungkin lebih detail. Saya mohon izin ya sama teman-teman sekalian, ini saya udah nulis beberapa hal untuk supaya nggak lupa. Di sini juga saya akan ngobrol sama Marco tentang konsep lemak secara keseluruhan ya. Jadi saya membuat satu judul ya, yaitu adalah bagaimana caranya, yaitu adalah dengan cara kita makan lemak kita bisa bakar lemak gitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi memang sangat kontradiksi sekali gitu. Kenapa? Marco lebih dekat nggak apa-apa, boleh? Ya, lebih dekat aja nggak apa-apa. Jadi kalau Marco lihat di sini ya, sebenarnya sesungguhnya kalau konsep daripada bakar lemak itu terjadi itu adalah ketika kalau yang namanya hormon pertumbuhan kita, human growth hormone kita meningkat dan insulinnya turun. Nah, pada saat itulah terjadi pembakaran lemak itu sendiri. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Salah satu yang paling gampang itu adalah berpuasa kan paling gampang ya. Karena kalau kita berpuasa itu cara yang paling mudah untuk membuat supaya insulin kita rendah, otomatis badan akan mencoba untuk mencari cara untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Karena kalau kita tetap makan, tenaganya kan ngambilnya dari karbo, benar kan? Which is dari glukosa. Nah, tapi kali ini dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga kalau kita puasa. Kedua adalah pada saat kalau kita rajin latihan beban. Ya, atau mungkin orang sebagian misalnya melakukan yang namanya HIIT ya, yang terkenal ya sekarang ya, high intensity interval training misalnya dan sebagainya. Tapi kalau latihan beban sendiri sebenarnya kan medium intensity interval training. Nah, justru dengan latihan maka kita bisa increase human growth hormone kita otomatis ya. Nah, selain itu juga cara yang lain yang bisa kita lakukan juga adalah makan makanan yang kalau istilahnya yang low atau yang rendah insulin foodnya. Artinya apa biasanya? Yaitu adalah justru jawabannya adalah si lemak itu sendiri gitu. Karena lemak tidak membuat respon insulin di dalam tubuh kita meningkat. Teman-teman paham ya? Ingat kan waktu itu kalau teman-teman bicara kalau seandainya kita makan gula berarti insulinnya akan naik. Tapi kalau seandainya kita makan lemak ternyata insulinnya nggak naik, stabil gitu. Makanya kenapa fat disebut sebagai insulin netral. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini kita fokus kepada apa pendekatannya? Pendekatannya sebenarnya banyak. Bisa ini namanya low carbs, low carbo, high fat berarti. Kenapa kita selalu ngomong low carbo, high fat? Karena kita berbicaranya adalah kita nggak mau ibaratnya udah nggak makan karbo, nggak makan lemak juga. Nah, tenaganya dari mana? Habis. Ya, jadi protein nggak kasih kita tenaga. Yang kasih kita tenaga either karbo atau lemak. Makanya kenapa kalau ini dia low fat, low karbo, pasti high fat. Paham ya teman-teman sekalian ya? Oke, itu juga yang dikenal juga ada yang namanya ketogenics juga. Nah, cuma perbedaannya low carbs, high fat sama ketogenics bedanya apa tahu gak Marco? Bedanya tuh hanya jumlah gram daripada karbonya doang. Jadi kalau keto itu dia lebih strict lagi. Biasanya kalau nggak salah mungkin cuma 30 gram atau berapa. Kalau low carbs kita masih bisa masukin carbsnya masih di bawah 100 gram gitu biasanya. Atau yang lebih canggih lagi ya intermittent fasting yang nggak makan sama sekali udah pasti langsung turun ininya ya. Oke, nah jadi sekali lagi tapi kembali lagi teman-teman sekalian, puasa itu siasat. Bukan satu lifestyle yang harus kita lakukan terus-menerus kecuali kalau 12 jam is okay. Gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang kadang-kadang berpuasa bisa sampai 22 jam, 36 jam, 72 jam itu harus hanya dijadikan siasat, bukan dijadikan lifestyle sehari-hari. Iya, tapi kalau 12 saya rasa tiap hari nggak ada masalah. 15 bisa juga bagi orang yang kegemukan. Tapi bagi orang yang kayak Marco misalnya badannya udah fit ini apa, saya rasa mungkin di kisaran dengan body fat yang saya yakin pasti hanya cuma di kisaran di bawah 15% saya yakin Marco. Jadi mungkin 12 jam aja udah cukup sih saya rasa. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman kita lihat di sini, sebenarnya cara kerja ya, misalnya kita memakai persentase makanan. Kalau kita mau menggunakan
low carbs, high fat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini karbonya kita ambilnya dari 100%, 5% kita ambil dari karbo. Berarti kan udah rendah sekali kan. Proteinnya kita ambil 30% ya. Lemaknya kita ambil 65%. Teman-teman paham ya, kalau kita berbicara karbohidrat, protein, lemak, itu kalau 1 gram karbo berarti kalorinya 4. Kalau 1 gram protein kalorinya 4, 1 gram lemak kalorinya 9. Nah, jadi dari sini maka akan ketemu, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita lihat misalnya 5% dari, kalau kita mau memakai kalorinya 2000. Ya. Kalau yang konsumsi kalorinya per hari 2000 kalori, maka berarti kenanya masuknya adalah 25%-nya karbo, 150 gram, ini dalam gram ya, 150 gramnya adalah dari protein, dan 144 gramnya dari lemak. Jadi kita bisa cari dari sana. Nah, nanti Marco dan teman-teman bisa belajar dari buku kira-kira kalau seandainya saya makan steak, berarti steaknya itu lemaknya berapa gram. Ya. Kalau makan protein, lemaknya berapa gram dari steak itu. Kalau seandainya saya makan putih telur dan kuning telur, proteinnya berapa, lemaknya berapa, nanti bisa dicari. Tapi ini hanya sekedar aja, hanya untuk menggambarkan kalau teman-teman biar ngerti ya. Kira-kira kalau 2000 kalori kita makan, berarti persentasenya kurang lebih bisa seperti ini. Kan kebanyakan teman-teman kadang-kadang misalnya kayak Marco bilang, Om Ade boleh gak kalau seandainya saya maunya karbonya 10% atau misalnya karbonya 15% deh, boleh aja, nggak masalah. Berarti ini nanti angkanya naik. Ini nih. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, nah ini kuncinya nih teman-teman sekalian. Jadi fokus hanya ke karbonya rendah, proteinnya cukup. Lemak hanya dipakai buat supaya saya nggak lapar. Naik turun kalorinya aja. Iya, lemaknya silahkan aja, gitu, nggak ada masalah. Jadi nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Tapi fokusnya yang dihitungnya adalah lebih kepada saya make sure strict-nya itu di low carbs-nya. Ini apa? Nah, selebihnya kalau saya lapar ya saya makan lemak. Kalau lapar ya saya makan lemak. Tapi lemaknya yang mana? Nah, gitu. Karena lemak ada yang baik, ada yang buruk, gitu. Nah, pada dasarnya lemak yang baik dan buruk sebenarnya sama-sama. Punya respon insulinnya sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan adalah apa? Tingkat inflamasinya atau peradangannya. Nah, itu yang membedakan. Dan juga kalau ngomongin adalah kualitas kesehatan gara-gara inflamasinya. Makanya kenapa? Yuk, lemak yang baik seperti apa, lemak yang buruk seperti apa. Yuk, nah sekarang kita bahas. Semoga ini bermanfaat. Silakan tonton. Saya Joko Afu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Jadi, kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, pull up, atau squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joko Afu bersama Binal Ganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binal Ganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.